Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara menganalisis dokumen transaksi ya. Jadi menganalisis dokumen transaksi, kemudian dari analisis transaksi ini kita akan coba susun ke dalam jurnal dan persamaan dasar akuntansi. Oke, di sini sudah saya ambilkan sebagai contoh untuk menyusun atau untuk menganalisis transaksi. Saya ambilkan contoh dari perusahaan jasa, yaitu pengiriman barang Quick Transport yang dimiliki oleh Nyonya Lisa di sini. Kemudian transaksi terjadi di bulan Mei ya. Ini adalah transaksi yang terjadi di bulan Mei, yaitu mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 30. Ini adalah transaksi-transaksi yang nanti akan kita coba analisis, kemudian dari analisis itu kita coba buatkan dalam bentuk jurnal, lalu kita susun ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, baiklah, untuk menyingkat waktu mungkin kita langsung saja akan coba kita analisis untuk dokumen transaksi mulai dari tanggal 2 atau transaksi yang terjadi di tanggal 2 ini. Oke, kita mulai langsung ke analisisnya, bahwa di tanggal 2 Mei itu ada transaksi investasi modal pertama, yaitu berupa uang tunai sebesar 10 juta dan investasi berupa peralatan kantor sebesar 5 juta oleh Nyonya Lisa. Nah, atas adanya transaksi ini kita akan coba analisis transaksi. Kira-kira analisis transaksi yang terjadi di tanggal 2 ini adalah bahwa transaksi tersebut ini akan menambah nilai aset berupa kas, yaitu sebesar 10 juta dan peralatan sebesar 5 juta untuk sisi debit ya. Sementara sisi kredit ini akan yang terpengaruh atas transaksi setoran ini adalah modal, tepatnya adalah modal Lisa. Sehingga dari adanya analisis ini, jika kita catat ke dalam jurnal, maka jurnalnya berbunyi kas peralatan pada modal Lisa. Kasnya 10 juta, peralatannya 5 juta, sedangkan sisi kredit modal Lisa yaitu 15 juta. Oke, setelah jurnal ini sudah tersusun, maka kita akan coba masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi atas adanya analisis ini. Kita masuk ke format persamaan dasar akuntansi. Kita lihat di sini bahwa kita kasih judulnya, jangan lupa, untuk Quick Transport periode Mei 2015. Di sini kita tahu bahwa untuk persamaan dasar akuntansi itu terdiri dari sisi aktiva dan pasiva. Di sini sesuai analisis transaksi sebelumnya, bahwa aktiva ini ada kolom kas, kemudian piutang, ada sewa kantor, perlengkapan dan peralatan. Sedangkan sisi pasifanya ada utang usaha dan modal. Oke, sekarang kita akan coba masukkan analisis transaksi tanggal 2 ya, sesuai jurnal yang sudah terbentuk di sini. Kita masukkan bahwa kas bertambah, peralatan bertambah. Di sini kita lihat bahwa kasnya bertambah 10 juta, kemudian peralatannya tadi bertambah 5 juta, sehingga adanya investasi kas dan peralatan ini, maka modal pun akan bertambah menjadi 15 juta. Itu adalah jumlah dari akumulasi kolom aktiva, yaitu kas ditambah dengan peralatan. Oke, untuk sisi keterangannya kita masukkan kira-kira adalah untuk investasi modal ini keterangannya. Oke, itu analisis transaksi tanggal 2, kemudian jurnalnya, kemudian cara memasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 3. Ya, kita coba analisis bahwa tanggal 3 ada bayar sewa untuk kantor, yaitu 6 juta untuk 1 tahun. Kita coba masukkan di sini bahwa untuk transaksi tanggal 3 ada pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun, yaitu 6 juta. Oke, atas dasar ini maka analisis transaksinya adalah bahwa transaksi tersebut ini menyebabkan bertambahnya aset dalam bentuk sewa dibayar di muka, yaitu untuk sisi debit, dan berkurangnya kas ini dicatat di sisi sebelah kredit. Maka atas adanya analisis ini, maka jika kita catat ke dalam jurnalnya adalah sewa dibayar di muka di sisi debit, kasnya di sisi sebelah kredit. Maka jika jurnal seperti ini, maka cara memasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi bahwa kas tadi di sisi kredit yaitu berkurang, sedangkan untuk sewa dibayar di muka untuk sewa kantor ini kita masukkan di sewa kantor dia bertambah, yaitu 6 juta. Sedangkan di sini kita lihat untuk sisi pasifa ini tidak ada yang terpengaruh ya. Jadi atas adanya sewa dibayar di muka selama setahun, maka yang terpengaruh hanya sisi aktiva, yaitu berkurangnya kas dan bertambahnya sewa kantor. Oke, untuk keterangannya sendiri kita masukkan sewa dibayar di muka. Oke, setelah adanya tanggal 2 dan 3, tanggal 3 maka kita masukkan, kita akumulasi, kita jumlahkan ya.
untuk mencari saldo per tanggal 3 Mei. Di sini 10 juta dikurangi 6 juta, 6 juta maka 4 juta. Kemudian sewa kantor ini kita turunkan 6 juta. Lalu untuk peralatan ini juga kita turunkan 5 juta. Modalnya ini kita turunkan 15 juta. Sehingga untuk saldo per tanggal 3 Mei yaitu kasnya 4 juta. Sewa kantor 6 juta, peralatan 5 juta, dan modal itu 15 juta rupiah. Oke. Untuk analisis transaksi tanggal 3 selesai, kita masuk ke transaksi tanggal 5. Oke, di tanggal 5 kita masuk ke analisis transaksinya. Kita lihat bahwa tanggal 5 ini dibeli secara kredit perlengkapan kantor seharga 500.000 dan peralatan kantor seharga 1 juta. Oke, atas adanya transaksi ini maka jika kita analisis, maka bunyi analisisnya adalah bahwa transaksi tersebut ini menyebabkan bertambahnya aset dalam bentuk perlengkapan dan peralatan kantor. Ini dicatat di sisi debit. Nah, karena pembelian secara kredit maka menimbulkan utang, sehingga utang usaha dicatat di sisi sebelah kredit. Maka hasil analisis ini jika kita tuangkan ke dalam bentuk jurnal, maka jurnalnya adalah perlengkapan dan peralatan di sisi debit, utang usaha di sisi sebelah kredit. Oke, setelah itu baru kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, bahwa tadi analisisnya adalah kita lihat di tanggal 5 untuk perlengkapan dan peralatan ini di sisi sebelah debit bertambah, artinya di sisi harta dia bertambah untuk perlengkapan dan peralatan. Kita masukkan untuk perlengkapan 500, untuk peralatan bertambah 1 juta. Nah, atas adanya pembelian secara utang tadi maka otomatis akan menimbulkan utang usaha di sisi sebelah kredit yaitu 1.500.000, maka utang kita bertambah. Maka kita masukkan di sisi pasifa utang usaha bertambah 1.500.000 rupiah. Oke, untuk keterangan sendiri kita bisa masukkan pembelian perlengkapan dan peralatan. Oke, itu transaksi tanggal 5, analisisnya kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 6. Kita masuk analisisnya tanggal 6. Oke, bahwa tanggal 6 di sini ada penerimaan pendapatan atas jasa pengiriman barang ke Jambi yaitu sebesar 1.500.000. Oke, adanya penerimaan pendapatan di situ kita analisis bunyinya adalah bahwa adanya pendapatan jasa tersebut akan menambah nilai aset berupa kas sebesar 1.500.000 untuk sisi debit, sementara sisi kredit akan dicatat sebagai pendapatan. Sehingga di sini jika kita tuangkan ke dalam jurnal, kasnya di sisi debit, kreditnya adalah pendapatan, masing-masing 1.500.000 rupiah. Oke, atas adanya jurnal ini jika ini kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi untuk transaksi tanggal 6, ini tadi belum kita jumlahkan ya. Ini kita turunkan ya, 4 juta ditambah 0, berarti di sini 4 juta. Kita masih kosong yang ini untuk piutang, sewa kantor juga turun 6 juta. Perlengkapan 500 kita masukkan. Lalu untuk peralatan ya ada 5 juta plus 1 juta maka menjadi 6 juta. Yang utang usaha masih sama ya. Kita turunkan 1.500.000, modal juga masih utuh 15 juta rupiah. Oke, lalu baru kita masukkan yang analisis tanggal 6 tadi bahwa kas bertambah dan pendapatan di sisi sebelah kredit. Kita masukkan di sini bahwa kas bertambah, kita masukkan di sini sebesar 1.500.000. Oke, adanya pendapatan itu maka otomatis pendapatan akan kita masukkan ke dalam modal yaitu 1.500.000. Seperti itu. Baru kita hitung berapa nilai saldo per tanggal 6, kita jumlahkan 4 juta ditambah 1.500.000 ketemu 5.500.000, ini kita turunkan, yang ini pun kita turunkan ya, masih sama, ini tadi saldonya kurang benar ini, kita harusnya ini kita turunkan 500 di sini. Oke, ini kita tulis 500 ya seperti ini, lalu ini kita turunkan 6 jutanya. Lalu yang 1.500.000 kita turunkan, kemudian 15 juta ditambah 1.500.000, maka ketemu 16.500.000. Oke, ini bisa kita kasih keterangan yang tanggal 6 tadi adalah pendapatan jasa. Oke, itu untuk transaksi tanggal 6. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 10. Dibayar tagihan listrik dan air untuk bulan Mei. Oke, kita analisis, kita masuk di analisis transaksi tanggal 10, ada pembayaran listrik dan air untuk bulan Mei sebesar 200.000. Oke, analisis dari transaksi ini maka bunyinya kira-kira adalah bahwa adanya pembayaran tagihan listrik tersebut akan mengurangi beban listrik sebesar 200 dan untuk sisi debit ya dan kas berkurang di sisi sebelah kredit. Oke, ini akan kita tuangkan ke dalam jurnal. Di sisi debit adalah beban listrik,
kreditnya adalah kas masing-masing 2 juta. Oke, lalu setelah itu baru kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi tanggal 10 bahwa tadi kasnya berkurang 200, kemudian kas berkurang 200 tadi adalah untuk membayar beban listrik. Maka otomatis adanya pembayaran listrik ini akan mengurangi atau mempengaruhi kolom modal ini, yaitu sebesar Rp200.000. Oke, baru kita jumlahkan 5.500.000 dikurangi 200 ketemu 5.300.000. Oke, yang 6.500.000 1.500.000 ini masih utuh, kita turunkan aja ke bawah sini. Lalu kemudian untuk modalnya sendiri 16.500.000 dikurangi 200 ketemu 16.300.000 rupiah. Oke, di sini kita bisa kasih keterangan untuk dokumen transaksi atau transaksi tanggal 10 ada beban listrik atau membayar beban listrik. Oke, kita lanjut untuk transaksi tanggal 12. Oke, kita analisis, kita masuk ke analisis transaksi tanggal 12. Bahwa tanggal 12 ini telah diselesaikan jasa pengiriman barang dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000. Jumlah tersebut difaktur untuk ditagih. Oke, artinya terjadi piutang di sini. Oke, kita analisis transaksinya di sini. Bunyi analisisnya kira-kira adalah bahwa transaksi penyelesaian jasa pengiriman dengan faktur dengan bukti faktur untuk ditagih menyebabkan bertambahnya aset dalam bentuk piutang sebesar 750. Ini dicatat di sisi debit. Dan untuk pendapatan jasa dicatat di sisi sebelah kredit. Sehingga jika ini kita tuangkan ke dalam jurnal, maka bunyinya adalah piutang di sisi debit, pendapatan jasa di sisi sebelah kredit, masing-masing Rp750.000. Oke. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam persamaan dasar. Untuk transaksi tanggal 12 tadi piutangnya bertambah, berarti kita masukkan ke kolom piutang yaitu 750.000. Oke, selain piutang tadi pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasa ini akan kita masukkan ke kolom modal yaitu Rp750.000. Oke, keterangannya kita bisa masukkan sebagai pendapatan jasa, lalu baru kita hitung saldonya, ini kita turunkan yang kolom kas 5.300.000, yang ini juga kita turunkan 750, yang 6 juta dan seterusnya ini kita turunkan ke bawah. Masih sama karena tidak terpengaruh. Dan untuk modalnya 16.300.000 ditambah 750.000 maka ketemu 17.050.000 rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke analisis selanjutnya tanggal 15 ya. Dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 500. Oke, kita masuk analisisnya tanggal 15. Untuk adanya pembayaran sebagian utang, maka kira-kira hasil analisisnya adalah bahwa adanya pembayaran sebagian utang tersebut akan mengurangi utang usaha sebesar 500 dicatat di sisi debit dan kas berkurang dicatat di sisi sebelah kredit. Jika ini kita tuangkan ke dalam jurnal, maka bunyinya adalah utang usaha di sisi debit, kasnya di sisi sebelah kredit. Sehingga di sini jika kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, untuk kasnya tadi berkurang yaitu 500.000, sedangkan kas berkurang ini untuk membayar utang dagang, maka utang dagang ini pun berkurang yaitu sebesar Rp500.000. Keterangannya adalah membayar cicilan atau pembayaran utang usaha. Baru kita hitung saldonya, sebelumnya ada 5.300.000 dikurangi 500, maka di sini ketemu 4.800.000. Kemudian ini utuh ya, masih utuh sama, kita turunkan ke bawah seperti ini. Baru untuk utang usaha sebelumnya 500 dikurangi 500 ketemu 1 juta. Modalnya masih utuh, tidak terpengaruh, kita turunkan ke bawah. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 20 ya. Tadi tanggal 15. Kita masuk ke analisisnya. Kita masuk tanggal 20 bahwa tanggal 20 ini diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi tanggal 12 Mei sebesar 500.000. Oke, analisis transaksinya adalah dari transaksi tanggal 20 kira-kira bahwa adanya penerimaan piutang tersebut ini akan menambah nilai aset berupa kas sebesar 500.000 untuk sisi debit, sementara sisi kredit akan dicatat sumber penerimaan kasnya yaitu piutang. Sehingga di sini jika kita masukkan ke dalam jurnal, bunyi jurnalnya adalah kas pada piutang masing-masing Rp500.000. Oke, sekarang kita masukkan ini ke dalam persamaan dasar. Bahwa tadi tanggal 20 kas bertambah, berarti kita masukkan kas. Oke, setelah adanya penerimaan kas itu tadi piutang berkurang, kita masukkan di kolom piutang, piutangnya berkurang 500. Jadi kita menerima pelunasan piutang, maka otomatis kita menerima kas 500, piutangnya berkurang karena ada pelunasan piutang. Oke, baru kita masukkan di sini, kita hitung saldonya 4.800.000 ditambah 500, ketemu 5.300.000, yang ini tinggal 250.
Kemudian yang ini masih utuh tidak terpengaruh, kita turunkan saja saldonya ke bawah seperti ini. Oke, di sini tanggal 20 keterangannya adalah pendapatan atau penerimaan piutang. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 25. Kita masuk 25. Ya, 25 ini transaksinya kita masuk analisisnya. Ya, tanggal 25 ini Lisa mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi sebesar 100.000. Oke, adanya pengambilan pribadi ini maka analisisnya kira-kira adalah bahwa transaksi tersebut ini mengurangi nilai aset berupa kas sebesar 100.000 dan mengurangi nilai modal perusahaan. Di sisi debit akan dicatat sebagai prive Lisa, maka di sisi kredit akan karena kas berkurang maka dicatat kas. Sehingga jurnalnya ini untuk menggambarkan analisis itu jurnalnya adalah prive Lisa pada kas masing-masing Rp100.000. Oke, sekarang kita masuk catat ke dalam persamaan dasar akuntansi untuk tanggal 25. Tadi tanggal 25 analisisnya adalah kasnya berkurang. Kemudian prive Lisa ini akan mempengaruhi modalnya berkurang. Oke, untuk tanggal 25 kas berkurang 100.000, ya adanya prive Lisa itu akan mengurangi nilai modal juga. Ya seperti ini, sehingga setelah itu baru kita masukkan di sini keterangannya adalah prive Lisa atau pengambilan prive. Lalu kita masukkan atau kita hitung saldonya, di sini kita kurangkan 5.200.000. Yang ini utuh tidak terpengaruh, berarti ini kita turunkan langsung ke bawah. Modalnya 17.050.000 dikurangi 100 ketemulah 16.950.000. Oke, kita masuk ke analisis nomor 26. Ya, kita masuk ke 26. Ya, ini kita masuk analisisnya. Tanggal 26 ini dibayar gaji karyawan untuk bulan Mei sebesar 1 juta dan dibayar rekening telepon sebesar 75.000. Oke, dari analisis ini atau dari transaksi ini maka analisisnya adalah hasilnya adanya pembayaran gaji karyawan dan rekening telepon tersebut akan mengurangi beban gaji sebesar 1 juta dan beban telepon 75.000 untuk sisi debit dan kas berkurang dicatat di sisi sebelah kredit. Oke, untuk menggambarkan adanya analisis ini maka jika kita tuangkan ke dalam jurnal maka bunyi jurnalnya adalah beban gaji, beban telepon pada kas. Oke, seperti itu ya. Jadi beban gaji 1 juta, beban telepon 75.000, maka kasnya berkurang 1.075.000 rupiah. Dari analisis dan jurnal ini jika kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi bahwa tanggal 26 tadi kita mengeluarkan kas maka otomatis kasnya berkurang. Untuk beban gaji dan telepon, beban gaji dan telepon ini kita otomatis akan mengurangi kolom modal yaitu sebesar 1 juta rupiah. Seperti itu. Oke, lalu kita masukkan di sini beban gaji. Ya. Oke, lalu setelah itu baru kita lihat di sini kita lihat kembali bahwa untuk beban telepon ini 75.000 ya. Mestinya kasnya berkurang 1.075.000. Ini kita perbaiki dulu, ini masih ada kesalahan. Harusnya 1.075.000 ini harusnya ya. 1.075.000. Bentar. Ya seperti ini 1.075.000 ini pun sama 1.075.000 harusnya. Ya seperti ini. Lalu kemudian setelah itu baru kita ya ini 1.075.000 karena di sini akumulasi kita lihat bahwa beban gaji 1 juta, beban telepon 75 sehingga kasnya berkurang 1.075.000. Oke, kas berkurang 1.075.000 otomatis modalnya pun berkurang 1.075.000 rupiah. Oke, sekarang kita hitung di sini saldonya 5.200.000 dikurangi 1.075.000 ketemu 4.125.000. Oke, ini utuh tidak terpengaruh, ini kita turunkan langsung ke bawah. Kemudian untuk modalnya sendiri 16.950 dikurangi 1.075.000 maka ketemulah 15.875.000 seperti itu. Itu dokumen atau transaksi tanggal 26. Sekarang kita masuk tanggal berikutnya yaitu tanggal 30. Kita masuk analisisnya bahwa tanggal 30 pada akhir bulan perlengkapan yang masih ada sebesar 250 dan peralatan sebesar 50. Oke, adanya analisis ini maka kira-kira bunyi analisisnya adalah bahwa adanya pemakaian atas perlengkapan dan peralatan kantor akan muncul beban atas pemakaian perlengkapan dan beban penyusutan atas peralatan yang digunakan. Untuk beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan dicatat di sisi debit serta kreditnya perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor
akumulasi penyusutan peralatan. Seperti itu, kreditnya adalah perlengkapan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan. Oke, kita masukkan dulu, kita masuk ke persamaan dasar dulu ya, bahwa di sini lihat bahwa pada akhir bulan perlengkapan yang masih ada sebesar 250. Berarti perlengkapan ini pada akhir bulan itu punya saldo 250. Sedangkan untuk untuk peralatannya sendiri, untuk peralatan itu sisa peralatan nilainya adalah 50.000. Tinggal 50.000. Sehingga di sini saldonya kita masukkan 50.000 untuk peralatan. Oke, untuk peralatan 50.000. Nah, saldo akhir 250 dan peralatan 50.000, berarti di sini ada penyusutan atas peralatan dan adanya pemakaian atas perlengkapan sehingga nyusut. Jika kita lihat bahwa sebelumnya ada saldo 500, ternyata di akhir ada 250, berarti di sini kita tinggal kurangkan 500 dikurangi saldo tanggal 26 dikurangi dengan saldo akhir 250, maka ketemulah di sini 250, sehingga bisa diketahui beban atas pemakaian perlengkapan itu adalah Rp250.000. Nah, sedangkan untuk peralatan sendiri pada akhir periode ternyata ditaksir hanya 50.000. Berarti ada penyusutan yang sebelumnya peralatan mempunyai nilai 6 juta, ternyata pada tanggal 30 hanya sisa atau mempunyai nilai sisa itu adalah 50.000. Sehingga di sini jika kita hitung 6 juta dikurangi 50.000 maka ketemu 5.950. Berarti inilah penyusutan atas peralatan itu. Oke, adanya beban penyusutan atas peralatan ini, maka otomatis ini bisa kita catat ke dalam jurnal untuk tanggal 30-nya bisa kita ketahui. Penyusunan jurnalnya adalah untuk sisi debit itu beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan, sesi kreditnya perlengkapan dan akumulasi penyusutan peralatan. Untuk beban perlengkapan sendiri ini kita ambil dari perlengkapan tadi, ya beban ini. Sedangkan untuk penyusutan atau beban penyusutan peralatan 5.950 ini kita ngambil dari beban penyusutan yang terjadi tanggal 30 nih ya, yang ini. Jadi yang diambil bukan yang nilai sisa yang dicatat dalam jurnal, tapi beban atas pemakaian perlengkapan dan penyusutan atas peralatan itu. Seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini kita lihat jurnalnya tadi bahwa beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan pada perlengkapan dan akumulasi penyusutan perlengkapan masing-masing ini nilainya diambil dari persamaan dasar akuntansi ini. Oke, sehingga di sini adanya beban penyusutan ini otomatis akan mengurangi nilai modal sejumlah akumulasi keduanya ini, yaitu sebesar Rp6.200.000. Oke, sehingga di sini bisa kita masukkan atau kita kasih keterangan adalah penyusutan perlengkapan dan peralatan. Oke, lalu kita masukkan atau kita buat saldo, ini kita turunkan ya karena tidak terpengaruh. Ya, untuk perlengkapan sendiri karena tadi ditaksir di akhir periode hanya 250, berarti ini tidak perlu dihitung lagi dan ini kita masih utuh untuk utangnya. Sedangkan untuk modalnya sendiri berkurang menjadi Rp9.675.000. Oke, terakhir untuk analisis dokumen tanggal 30 yang terakhir ini kita masuk analisisnya. Tanggal 30 Mei diterima pendapatan atas jasa yaitu 1.500.000. Oke, ini analisisnya kira-kira adalah adanya pendapatan jasa ini, bahwa adanya pendapatan jasa tersebut ini akan menambah nilai aset berupa kas sebesar 1.500.000 untuk sisi debit, sementara sisi kredit akan dicatat sebagai pendapatan jasa. Maka kita catat ke dalam jurnal atau kita tuangkan ke dalam jurnal, bunyinya adalah kas di sisi debit, pendapatan di sisi sebelah kredit. Oke, adanya kas bertambah ini kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Tadi kasnya bertambah 1.500.000 dan pendapatan kita alokasikan ke kolom modal yaitu sama Rp1.500.000. Oke, kita kasih keterangan di sini adalah pendapatan jasa. Oke, kita masukkan saldo akhir ini kita tambahkan menjadi 5.625.000, yang ini kita turunkan, ini pun kita turunkan semua. Seperti itu. Kemudian untuk modalnya sendiri ini menjadi Rp11.175.000. Oke, setelah kemudian ini selesai untuk menyusun persamaan dasar, maka coba kita jumlahkan untuk sisi debit dan kreditnya apakah balance di sini. Oke, apakah balance? Kita lihat. Ya, ini ditambahkan. Ya, untuk kasnya, oke, kas ditambah piutang, kemudian ditambah sewa toko, sewa kantor, ditambah dengan perlengkapan dan ditambah dengan peralatan. Hasilnya adalah
Rp12.175.000. Kita lihat untuk sisi pasifannya sama dengan, oke, kita coba apakah hasilnya sama. Ya, utang usaha ini ditambah dengan modal, ketemulah 12.175.000. Maka hasilnya ini bisa kita simpulkan seimbang ya. Di sini bisa kita masukkan Rp12.175.000. Ya, ini untuk sisi sebelah debit, dan untuk sisi aktiva dan pasifanya sama Rp12.175.000. Ya, seperti ini. Oke, hasilnya sudah balance antara aktiva dan pasifa. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini terkait bagaimana cara menyusun ya analisis transaksi. Kemudian dari analisis ini kita akan coba susun dalam bentuk jurnal. Dari jurnal ini baru kita susun dalam bentuk persamaan dasar akuntansi. Terima kasih. Sampai ketemu pada materi-materi berikutnya. Salam semangat semua untuk para siswa di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.